Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga hari ini, Rabu 18 November 2020. Majelis Jemaat GPB Menol Parepare menyampaikan selamat beribadah kepada kita semua, dan ibadah yang kita lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi kita, bagi semuanya, baik pribadi maupun keluarga. Pelayan firman dalam ibadah kita pada hari ini adalah Saudari Fanny Dai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Kekayasaan nomor 11 bait 1 dan 3. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di sore menjelang malam ini kami mau bersyukur dan berterima kasih atas banyak berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, baik kami sebagai pribadi ataupun kami sebagai keluarga. Dan sebagai ungkapan syukur kami tersebut, kami mau mengikuti ibadah keluarga pada sore hari ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, agar ibadah kami yang kami ikuti di rumah kami masing-masing ini dapat berjalan dengan baik, dan melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, bantu kami Tuhan, agar sejenak berkonsentrasi dalam ibadah kami ini, serta mengikutinya dengan baik pula. Tuntun pikiran kami masing-masing, hati dan diri kami masing-masing dalam beribadah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau menyerahkan kami yang bertugas dan mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini. Kami mau berdoa untuk Saudari Fanny Dai yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia terus Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, agar dapat terus bisa berkonsentrasi dan dalam menyampaikan firman Tuhan tersebut. Kami juga mau berdoa untuk tim multimedia yang mengiring kami dalam ibadah kami sore hari ini, dan semua individu yang mendukung kami, baik mendukung secara langsung atau tidak langsung. Kami juga berdoa untuk seluruh peralatan dan perlengkapan yang kami pergunakan dalam proses ibadah kami pada hari ini, agar bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami sore hari ini kami serahkan ke dalam penyertaan kasih yang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan,
Mari kita berdiri, mari kita bernyanyi dari Kidung Kasihan nomor 125 bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu merasakannya, kami selalu merasa kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan pada saat ini kami juga anak-anak-Mu telah berkumpul bersama dengan keluarga maupun kami seorang diri ya Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Biarkanlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini ya Tuhan dapat kami renungkan, terlebih lagi dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24 berkata, "Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu, menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah.
Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan kita pada saat hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pasal sebelumnya dalam kitab Imamat ini kita sudah mendengarkan bagaimana kisah pentahbisan Harun dan juga anak-anaknya ketika ia ditahbiskan untuk menjadi seorang imam. Nah, ada pakaian-pakaian khusus, ada acara-acara atau upacara-upacara khusus yang dilakukan oleh Harun dan juga anak-anaknya ini, karena itu merupakan tradisi dan juga merupakan budaya pada saat itu untuk mereka lakukan. Dan tiba saatnya pada pembacaan kita di Imamat pasal 9 ini, di mana Harun dan juga anak-anaknya sudah menjadi seorang imam yang tentunya ia akan menerima apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Nah, pada saat Harun dan anak-anaknya sudah menjadi seorang imam, ia pun melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Dan salah satu tugas dan tanggung jawabnya ini yaitu Harun dan anak-anaknya harus melayani upacara persembahan kurban pada saat itu. Selain itu, Harun dan anak-anaknya juga harus mengelola kemah pertemuan, di mana kemah pertemuan itu menjadi simbol hadirnya Tuhan di tengah-tengah mereka pada saat itu. Dan di dalam kemah pertemuan itu ada mezbah yang digunakan sebagai tempat untuk mempersembahkan korban, dan yang paling penting adalah kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai alat atau sebagai bahan yang mereka gunakan untuk mempersembahkan kurban pada saat itu. Dan kurban ini terdiri dari kambing, lembu, dan juga domba, di mana hewan ternak yang jantan bukan betina. Nah, ketika Harun dan anak-anaknya diminta untuk mempersembahkan ketiga jenis korban ini, maka ketiga jenis hewan atau binatang ini mereka harus persembahkan dengan keadaan yang tidak bercela, atau dengan kata lain dengan keadaan yang tidak cacat, keadaan yang betul-betul sempurna, atau keadaan yang betul-betul baik, karena ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sama ketika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, tentunya kita mempersiapkan uang yang bagus, kita mempersiapkan uang yang baik, uang yang betul-betul layak kita persembahkan kepada Tuhan, bukan uang yang robek, bukan uang yang lusuh, atau mungkin uang yang sudah tidak layak lagi untuk kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita semakin kesini kita harus berpikir bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kenapa tidak kita tidak memberikan juga yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang 3 jenis kurban ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang ketiga jenis kurban ini, yaitu kurban bakaran, kurban keselamatan, dan juga kurban penghapusan dosa. Berbicara tentang kurban bakaran, ketika Harun dan juga anak-anaknya mempersembahkan hewan sebagai kurban bakaran, maka seluruh bagian dari hewan ini harus dipersembahkan di atas mezbah untuk dibakar. Tetapi isi perut dan betisnya terlebih dahulu harus dibasuh lalu kemudian dibakar di atas mezbah. Jadi kurban bakaran ini hewannya betul-betul
secara utuh harus dipersembahkan di atas mezbah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Lalu kemudian untuk kurban keselamatan, ada bagian-bagian tertentu yang harus dibakar dan juga ada bagian-bagian tertentu yang harus diberikan kepada para imam dan juga diberikan kepada mereka-mereka yang mempersembahkan kurban tersebut. Nah, akan tetapi lemak-lemak yang harus lemak-lemak dari hewan tersebut harus mereka kumpulkan, lalu kemudian mereka letakkan di atas dada kedua hewan ini, lalu dibakar di atas mezbah. Jadi untuk korban keselamatan ini ada bagian tertentu yang dipersembahkan di atas mezbah dan juga ada bagian tertentu yang menjadi bagian dari imam dan juga menjadi bagian dari mereka yang mempersembahkan kurban tersebut. Nah, lalu kemudian kurban yang ketiga yaitu kurban penghapus dosa. Nah, untuk persembahan kurban ini sedikit lebih rumit, di mana ketika para imam harus menyembelih hewan ini, mereka harus menyembelihnya di depan kemah pertemuan sambil memegang kepala dari hewan ini. Kemudian para imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, lalu ia harus meletakkan darah itu atau memercikkan darah itu pada bagian-bagian tertentu di atas mezbah. Nah, lalu kemudian lemak, buah pinggang dan juga umbai hati ini dipisahkan dari daging dan kulitnya karena hanya 3 bagian ini yang dipersembahkan di atas mezbah, yaitu lemak, buah pinggang dan juga umbai hati. Nah, sedangkan daging dan juga kulitnya yang masih tersisa itu harus dibakar bukan di atas mezbah, melainkan harus dibakar di luar kemah pertemuan. Jadi untuk korban penghapusan dosa ini ada bagian-bagian tertentu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu lemak, buah pinggang dan juga umbai hati. Nah, sedangkan bagian yang lainnya itu dibakar di luar kemah pertemuan. Jadi ini 3 jenis kurban yang dipersembahkan oleh Harun dan juga anak-anaknya di hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketiga jenis kurban ini kita melihat bahwa hanya satu kurban yang menjadi bagian dari para imam dan juga orang-orang yang mempersembahkan kurban itu, yaitu kurban keselamatan. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara tentang kurban bakaran, tentunya seluruh bagian dari hewan yang dipersembahkan ini betul-betul dipersembahkan di atas mezbah dan semuanya dibakar habis. Jadi tidak ada bagian yang menjadi bagian dari para imam dan juga bagian dari orang-orang yang memberikan kurban pada saat itu. Dan untuk kurban keselamatan tadi sudah saya katakan bahwa ada bagian yang diterima oleh para imam ini dan juga ada bagian yang diterima oleh mereka yang memberikan kurban ini. Dan bagian dari mereka itu bisa mereka makan untuk mereka terima. Nah, lalu sedangkan untuk kurban penghapusan dosa, sebenarnya para imam dan juga orang-orang yang memberikan kurban ini juga sebenarnya mereka mendapat bagian. Akan tetapi bagiannya itu tidak boleh diambil atau dimakan, melainkan mereka harus membakarnya di luar kemah pertemuan. Karena kalau berbicara tentang kurban penghapusan dosa, para imam ini mempersembahkan kurban itu mengatasnamakan dirinya sebagai seorang imam sekaligus menjadi orang yang berdosa. Jadi untuk itu kenapa kurban penghapusan dosa ini tidak memberikan bagian kepada para imam. Sedangkan untuk kurban keselamatan tidak ada sama sekali kaitannya dengan dosa, sehingga bagian daripada imam dan juga orang-orang yang memberikan kurban itu boleh mengambil bagiannya. Itu perbedaan dari ketiga jenis kurban yang dipersembahkan oleh Harun dan juga anak-anaknya. Nah, lalu kemudian kalau kita kembali melihat pembacaan kita pada malam hari ini, di mana ketika Harun menyembelih hewan-hewan tersebut, anak-anaknya mengumpulkan darah dari hewan tersebut. Lalu anaknya itu menyerahkan darah itu, yang kemudian Harun menyiramkan darah itu di sekeliling mezbah. Nah, kenapa darah tersebut harus disiram di sekeliling mezbah? Hal yang pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwa darah itu merupakan inti dari iman Kristen, di mana ketika kita kembali mengingat bagaimana peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita melihat bagaimana ia tercambuk, ia terpaku, bahkan ia dipakaikan mahkota duri
kita bisa melihat betul-betul pengorbanan Yesus itu melalui darah yang tercurah dari tubuhnya itu, yang kemudian pada saat perjamuan kudus kita melambangkan darah itu sebagai anggur, di mana kita menyatukan darah itu dalam tubuh kita supaya darah Kristus itu betul-betul mengalir dalam kehidupan kita. Nah, kita ketahui juga bersama bahwa ketika terjadi penumpahan darah, maka dari situ juga akan terjadi kematian kurban. Akan ada yang menjadi kurban dari penumpahan darah tersebut. Nah, untuk secara khusus untuk kisah tentang Harun dan juga anak-anaknya yang mempersembahkan kurban ini, di situ merupakan simbol di mana ketika Harun dan anak-anaknya dan juga bangsa Israel ini membawa korban ini ke atas mezbah untuk dibakar, kurban itu melambangkan atau menyimbolkan sebagai diri mereka sendiri, di mana ketika mereka melakukan dosa dan kesalahan, maka mereka harus dimusnahkan, mereka harus mati karena upah dari dosa adalah maut. Tetapi karena tidak mungkin Harun dan anak-anaknya dan juga bangsa Israel yang dikorbankan, maka hewan-hewan tersebutlah yang menjadi simbol untuk mereka kurbankan di atas mezbah sebagai tanda bahwa kehidupan orang berdosa itu sudah mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan kisah Harun dan juga anak-anaknya yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam, dari sini kita belajar bahwa Harun dan anak-anaknya sungguh sangat bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Ada rasa tanggung jawab yang hadir dalam dirinya, sehingga ketika Harun dan anak-anaknya melakukan persembahan kurban tersebut, ia tidak hanya sekedar memunculkan sikap bahwa ia taat dan juga patuh kepada Tuhan, tetapi ia betul-betul sadar bahwa ketika ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam, ia betul-betul menyadari bahwa ini tugas saya, ini tanggung jawab saya sebagai seorang imam. Untuk itu saya harus melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat pembacaan kita setelah Harun dan juga anak-anaknya memberikan persembahan kurban ini di atas mezbah, mereka pun keluar lalu memberkati bangsa-bangsa yang ada di tempat itu. Dan setelah itu pada ayatnya yang ke-24 di situ dikatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Nah, dari peristiwa ini keluarnya api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan semua korban dan juga lemak. Di sini kita mengerti dan memahami bahwa apa yang telah dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya sebagai seorang imam sungguh sangat luar biasa. Karena pengorbanan, karena tugas dan tanggung jawab yang ia lakukan itu merupakan pekerjaan yang sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan pun melihat ternyata Harun ini sudah berhasil melakukan apa yang saya perintahkan, sehingga Tuhan pun menurunkan api pada saat itu dan membakar hangus korban-korban yang ada di atas mezbah. Dan tidak hanya Tuhan yang merasa senang dan merasa gembira, tetapi bangsa Israel pun ikut merasakan apa yang Tuhan rasakan. Di mana pada kalimat selanjutnya mengatakan bahwa seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Jadi bangsa Israel pun kagum, bangsa Israel pun senang dan berbahagia dan bersukacita melihat apa yang telah dilakukan oleh Harun dan juga anak-anaknya. Jadi dari sini kita harus mengerti bahwa ketika kita sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan, tentunya itu juga akan berpengaruh kepada orang lain, dan bisa saja orang lain juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, jemaat kekasih Tuhan, berdasarkan cerita tentang Harun dan juga anak-anaknya sebagai seorang imam ini, kira-kira apa pesan dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama? Dan tidak perlu jauh-jauh, cukup satu hal yang perlu kita pelajari dari Harun dan juga anak-anaknya, yaitu bertanggung jawab.
di mana setiap kita dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita peran masing-masing sebagai manusia, di mana Tuhan menempatkan kita untuk melakukan pekerjaan, dan dari situ Tuhan pun menginginkan kita sebagai umat atau anak Tuhan untuk juga senantiasa bertanggung jawab dari setiap tugas yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul meyakini bahwa ketika saya melakukan suatu pekerjaan, itu bukan hanya sekedar karena saya takut dan karena saya patuh kepada Tuhan, tetapi betul-betul saya melakukan ini karena saya merasa bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab, sehingga saya harus melakukan apa yang telah Tuhan persiapkan untuk dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita melihat dalam realita dalam kehidupan ini, banyak sekali orang-orang di luar sana yang mampu, banyak sekali orang di luar sana yang sebenarnya bisa untuk melakukan pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak merasa bertanggung jawab. Di mana kadang ketika mereka melakukan suatu pekerjaan, mereka hanya memikirkan berapa upah dari pekerjaan tersebut. Mereka hanya memikirkan kira-kira setelah saya melakukan pekerjaan ini, apakah nama baik saya akan naik? Apakah saya akan dipuji oleh banyak orang ketika saya sudah melakukan pekerjaan ini? Banyak sekali orang-orang yang berpikir seperti itu. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita sebagai anak Kristen untuk melakukan pekerjaan hanya untuk mencari untung saja. Tetapi bagaimana ketulusan hati kita ketika Tuhan sudah mempercayakan tanggung jawab itu dalam diri kita, mari kita lakukan itu secara jujur, mari kita lakukan itu dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu dengan rasa penuh tanggung jawab, tentunya Tuhan pun juga akan bersuka cita, Tuhan pun juga akan ikut senang dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh kita kerjakan. Demikianlah firman Tuhan kita yang boleh kita dengarkan pada saat hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 454 bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terlebih lagi firman Tuhan yang telah kami dengarkan secara bersama-sama. Biarkanlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan ini akan terus melekat dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami.
Pada saat ini kami ingin berdoa untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tetap kuatkan kami, Tuhan mampukan kami mohon bimbingan dari Roh Kudus untuk kiranya senantiasa menyertai kehidupan kami. Setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang boleh kami kerjakan, biarkanlah itu kami boleh melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini juga kami berdoa untuk masing-masing pribadi kami yang memiliki pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau lebih tahu isi hati kami. Engkau boleh memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan yang boleh kami alami. Juga harapan-harapan kami, rencana-rencana kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ikut campur dalam setiap harapan dan perencanaan kami ya Tuhan, sehingga kelak Tuhan juga akan memberikan jawaban yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kami boleh meraih setiap harapan dan perencanaan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami yang boleh ada di tengah-tengah pada saat ini, di tengah-tengah kota ya Tuhan, gereja kami, GPIB Immanuel Parepare. Tuhan memberkati gedung gereja kami ini, kiranya boleh tetap menjadi tempat untuk kami beribadah kepada Tuhan, tempat untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu pula dengan gereja Gospel Getsemani Datae dan juga GPIB Bajem Anugerah Pindrang. Tuhan memberkati masing-masing kedua tempat pelayanan kami ini ya Tuhan. Berkati juga kami, tiap-tiap kami yang boleh melayani di dalamnya. Berkati pendeta-pendeta yang boleh Tuhan percayakan, Ibu Pendeta Ruth dan juga Ibu Pendeta Lia yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat kami. Biarkanlah Tuhan tetap memakai kedua pendeta kami ini tetap senantiasa mewartakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun juga anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kehidupan masing-masing pendeta kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh dilakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu pula dengan para presbiter yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani bersama-sama di gereja ini. Tuhan juga memberkati masing-masing presbiter kami ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, berikan kesehatan dan kekuatan selalu senantiasa, sehingga tetap terus Engkau pakai untuk melayani Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk unit-unit misioner, BPPJ, pegawai kantor yang telah Tuhan percayakan juga di tengah-tengah gereja kami untuk terus melayani Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Begitu pula dengan panitia Hari Besar Gerejawi. Tuhan juga memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan. Berkati setiap kegiatan acara yang boleh akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh bekerja dengan tulus, mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat kami di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang hidup seorang diri, seorang pribadi, dan juga mereka yang hidup bersama dengan keluarga. Berkati kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan. Berikan juga kesehatan serta kekuatan. Juga kepada jemaat kami yang sudah lansia, yang janda, duda, dan juga yatim piatu. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Begitu pula dengan jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka. Tuhan boleh melawat segala tubuh yang merasakan sakit ya Tuhan. Biarkanlah melalui bilur-bilur Tuhan, jemaat kami boleh kembali pulih, boleh kembali sembuh, dan terlebih lagi boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap para pemimpin yang boleh Tuhan percayakan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, kekuatan, dan juga kesehatan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Pakailah mereka untuk tetap terus bekerja di tengah-tengah masyarakat ini ya Tuhan. Biarkanlah kami juga sebagai masyarakat boleh menjadi masyarakat yang tetap terus bekerja, yang tetap terus membuktikan kepada
para pemimpin kami bahwa kami boleh mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin kami. Secara khusus untuk daerah kami, Kota Parepare, Tuhan juga memberkati masing-masing pemimpin yang telah Tuhan pilih untuk memimpin tempat kami ini, kota kami ini ya Tuhan, yang dari kota sampai hingga ke pelosok. Tuhan boleh memakai mereka, kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan mampukan dalam setiap tugas tanggung jawab yang boleh mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu pula dengan pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, kami mohon Engkau tetap menguatkan, Engkau tetap memampukan kami dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Engkau tetap kuatkan, Engkau tetap teguhkan iman dan juga langkah kami, sehingga kami tetap terus melakukan pekerjaan aktivitas kami, dan kami boleh terlindungi, kami boleh terjaga. Itu semua karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Berkati juga para tim medis yang bekerja di luar sana, yang merawat pasien-pasien COVID ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan juga kekuatan, jaga, lindungi dan peliharakan. Begitu pula dengan orang-orang yang masih tetap bekerja di luar sana di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Kiranya mereka boleh tetap dalam keadaan sehat dan juga kuat, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang telah bertugas dalam ibadah saat ini, Bapak Sahat yang boleh menjadi liturgos, pemandu lagu, multimedia, dan juga organis. Tuhan memberkati kehidupan masing-masing jemaat kami ini ya Tuhan. Begitu pula dengan tim multimedia yang telah meluangkan waktu untuk melakukan proses rekaman ini. Tuhan tetap memakai mereka untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan, malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri hari ini ya Tuhan, kami akan tidur, kami akan beristirahat. Untuk itu biarkanlah kami boleh tidur, kami boleh beristirahat dalam kasih sayang Tuhan, sehingga besok kami boleh kembali bangun dengan penuh semangat dan sukacita yang baru untuk terus melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi harapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 466 bait 1 dan 2.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengungkapkan syukur kami ya Tuhan, atas banyak berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kehidupan kami di dalam ibadah kami sore hari ini. Kami mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan. Tolong Tuhan berkenan atas persembahan kami ini dan dapat dikelola dengan baik oleh majelis jemaat dalam mendukung setiap pelayanan di gereja kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang boleh disampaikan. Untuk itu kita diutus untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai lagu penutup, kita kembali menyanyi dari Kidung Keesaan 589 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita, menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.